Wabarakatuh. Ini adalah casing CPU. Ini casing CPU, ini kayak rumah, kayak melindungi komponen-komponen yang ada di dalam komputer biar nggak masuk debu apa segala macam, kecoa juga nggak masuk ke sini. Tikus nggak masuk, tikus kecoa. Nah, kita buka, ini masih utuh, ini kita buka satu-satu. Cereng. Nah, ini gunanya ini untuk membersihkan komponen-komponen yang ada dalam komputer, debu-debu yang ada dalam komputer. Kita bisa pakai kuas cat yang halus. Ini buat motherboard, dia bersihkan debu-debu yang ada di sini biar jalannya pada lancar. Oke. Nah, kita menjelaskan masalah power supply. Kita buka dulu ini power supply-nya. Oke. Nah, ini adalah power supply. Power supply adalah komponen yang memiliki fungsi untuk mengalirkan daya listrik menuju komponen-komponen lainnya agar dapat hidup dan bekerja. Power supply juga dibedakan dalam beberapa untuk ukuran seperti 300 watt, 380 watt, 400 watt, 450 watt, dan 600 watt. Dan yang kita pakai ini ada 450 watt. Ini 450 watt. Dan ini namanya adalah, kita menjelaskan yang hard disk. Kita buka yang hard disk. Ini hard disk. Hard disk, fungsi hard disk adalah sebagai tempat penyimpanan semua data yang ada di dalam komputer tersebut, seperti data musik, video, pictures, dan lain-lain. Satuan ukuran dalam hard disk adalah byte. Dan ukurannya pun bermacam-macam, mulai dari 250 GB, 500 GB, 750 GB, 1 tera, dan lain sebagainya. Ini mana giganya? Oke. Baru ini ATA. RAM nih. Ini adalah RAM. RAM sebuah kartu grafis yang berfungsi untuk menampung data yang telah memproses oleh prosesor sebelum ditampilkan dan perangkat yang ditujukan. Pemilihan ukuran RAM sebaiknya dilihat dari apa fungsi komputer ini nantinya. Jika hanya dipergunakan dalam tingkat yang bisa, saya rasa ukuran RAM 2 GB itu sudah cukup. Tetapi jika kita ingin menggunakan komputer itu untuk desain grafis, bermain game berat, ataupun untuk membuka aplikasi-aplikasi yang besar, sebaiknya kita pilih RAM dengan ukuran 4 GB atau dengan ukuran yang lebih besar lagi, karena semakin besar RAM yang kita gunakan akan semakin bagus juga performa dalam komputer kita. Dan ini adalah bentuk-bentuk RAM-nya nih. Ini untuk RAM. Dan kita buka heatsink prosesor. Ini adalah heatsink prosesor. Kita buka. Cara bukanya adalah putar ke arah Nah, ini adalah heatsink, kipas. Ini buat menyalurkan udara ke seluruh motherboard, dan bisa juga disebut biar mendinginkan prosesor. Dan ini motherboard, heatsink adalah ini. Ini adalah pasta. Nah, ini adalah pasta buat prosesor untuk membantu mendinginkan prosesor. Ini apa namanya? Enggak itunya. Soket. Nah, ini adalah soket prosesor. Kita tekan dulu.
kita tekan dulu, terus kita tarik agak ke samping biar kebuka. Terus kita angkat, terus kita cabut. Ini adalah otak bisa dibilang otak komputer. Ini adalah otak komputer, prosesor, disebut prosesor. Dan ini cara pemasangannya ini kembali bisa dilihat dari pinnya. Ada pinnya ini, ada pin sesuaikan dengan data kosong yang ada di sarangnya. Nah, prosesor, sedikit ulasan. Prosesor adalah sebuah chip kecil yang berfungsi sebagai pemikir atau prosesor sebagai pemerintah yang diterima oleh CPU. Semakin tinggi tingkat prosesornya, maka sebuah komputer akan semakin cepat juga memproses perintah dari aktivitas yang kita lakukan. Dan tentunya harus diimbangi juga dengan komponen-komponen lainnya. Oke, kita pasang kembali. Kita pasang kembali prosesornya. Oke, kita pasang kembali prosesornya. Oke, lihat dulu apa udah masuk apa belum. Udah pas. Tinggal kopi doang, gampang. Oh, ini. Kita pasang lagi soketnya. Ya, ini adalah disk drive. Ini adalah untuk memasang kayak CD, DVD, apa masukkan. Ini kita buka dulu. Kita buka cara itunya harus didorong ke depan. Oke. Nah, ini adalah itunya, ID-nya, kabel ID-nya. Ini kabel ID. Ini disebut dengan kabel ID. Kalau di komputer disebut kabel ID. Dan ini optical disk drive atau sering disebut dengan CD atau DVD-ROM, merupakan sebuah perangkat yang berfungsi untuk membaca data atau yang telah kita masukkan ke dalam CD, DVD, dan beberapa macam tipe dari optical drive adalah CD-ROM drive, CD-ROM drive, DVD-ROM drive, DVD-ROM drive. Nah, ini. Dan kita buka. Ini adalah semua yang rumah semua. Ini seperti rumah, motherboard disebut motherboard. Ini yang susah aku. Ini coba ya. Ini adalah apa nih? Ini adalah slot RAM. Ini adalah slot RAM. Ini slot RAM dan ini slot VGA, slot VGA ini juga slot A. Dan ini buat apa ini? Yang ini VGA outboard. Ini buat kayak begini, warna-warna begini. Ini buat mouse. Ini buat mouse, ini buat keyboard. Ini buat print. Yang ini juga. Ini buat apa ini? Ini buat
flash disk segala macam, flash disk. Ini buat mic, sound, sama buat itu lah, guys. Dan kita pasang kembali motherboardnya, kita pasang kembali. Oke, kita pasang lagi. Oke, habis itu kita pasang CD-ROM lagi, kita pasang kabel ID-nya. Ini kabel ID-nya kita pasang lagi kembali. Oke, kita pasang lagi seperti semula. Ini cara membersihkannya juga bisa dengan angin kompresor, disemprot bisa. Angin kompresor biar menghilangkan debu-debu. Bisa. Terus kita harus pasang dengan benar. Oh ini. Cuman ini. Oh iya. Ini kita pasang CD-ROM ke sini. Nah, baru ini sini ke prosesornya, ini heatsinknya, kipas prosesor, bisa dibilang kipas prosesor. Oke. Terus baru ini buat sini. Oke. Dan ini power supply-nya begini. Oke. Power supply. Dan ini adalah RAM-nya. Di sini ada coakan begini. Ini termasuk sandi buat di sini. Buat masukin di sini. Ini bisa buat sandi masuk ke sini. Nah, tekan di tengah biar ngunci semuanya. Oke. Ini lagi. Oke, mantap, masuk. Pastikan dia udah terkunci. Nah, dan ini adalah harddisknya. Harddisk. Di sini. Ini kabel ATA, sama kabel ATA-nya sekalian. Nah, oke. Ini kabel ATA-nya. Oke. Nah, bagus. Nah, terus udah utuh kembali seperti semula. Kita kunci. Ini kita kunci.
Nah. Oke. Kita kunci. Oke. Begitulah cara dari perawatan dan merakit komputer dengan benar. Dan jangan lupa cara merawatnya adalah selalu cara merawat prosesor cara merawat CPU adalah perawatannya: satu, tutup atau close program yang tidak diperlukan. Dua, ventilasi yang cukup, maksudnya adalah tempatkan monitor atau CPU Anda sedemikian rupa sehingga ventilasi udara dari tembok dari monitor ke CPU cukup lebar dan udara yang masuk cukup lancar. 3. Install program antivirus dan update secara berkala. Uninstall atau buang program yang tidak Anda gunakan. Pakailah UVS atau stabilizer untuk mengantisipasi listrik mati atau padam secara tiba-tiba yang dapat menyebabkan kerusakan pada komponen-komponen komputer, terutama pada hard disk. Udah, demikian dari saya. Itu tips-tips cara perawatan CPU komputer. Mudah-mudahan berguna bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana?